Dan untuk membahas lebih dalam terkait janji wakil rakyat, kita terhubung dengan sejumlah narasumber. Sudah hadir dalam sambungan Zoom pengamat parlemen Lusius Karus. Lalu kami juga telah mengundang Bung Kamru Samad, anggota DPR RI terpilih yang nanti akan bergabung bersama kita melalui sambungan Zoom. Selamat sore Pak Lusius. Ya, selamat sore. Sore Pak, kita langsung saja ke pertanyaan pertama Pak. Pekerjaan rumah apa Pak yang paling mendesak untuk segera diselesaikan oleh anggota DPR baru? Mampukah para anggota DPR baru ini menyelesaikan PR dan tugas-tugas pokoknya? Aduh, belum mulai sekolah aja udah dikasih PR tuh. Saya kira sih ada banyak tugas yang menanti anggota DPR terpilih 2024-2029 ya. Tapi rincian apa yang kemudian akan jadi PR mereka itu saya kira menunggu sampai pemerintahan Prabowo Gibran juga nanti sudah mulai bekerja gitu ya. Karena yang punya program itu kan pemerintah ya. Dan rencana kerja DPR nanti harus dibangun atau disesuaikan dengan program pemerintah presiden terpilih ya. Tapi secara umum saya kira tugas utama atau pekerjaan rumah utama DPR kalau melihat komposisi anggota DPR terpilih sekarang, saya kira yang paling utama yang harus dihadapi oleh anggota DPR, bagaimana melawan kuasa partai politik yang sebegitu mencengkeram, gitu ya, sehingga otonomi anggota DPR sebagai individu yang mewakili pemilih dari daerah pemilihan itu hampir hilang, ya. Jadi idealisme sebagai seorang anggota DPR yang dia pernah janjikan ke pemilihnya pada saat kampanye itu sulit terwujud atau sulit dieksekusi jika semua kegiatan aktivitas anggota DPR harus tegak lurus dengan partainya ya. Dan saya kira praktek otoritarianisme partai politik ini sudah mulai terlihat jelas sebelum pelantikan hari ini ya. Kita mendengar ada beberapa anggota DPR terpilih yang sudah ditetapkan oleh KPU kemudian digantikan oleh partai politik asalnya ya, dengan macam-macam alasan yang diajukan ya. Bagi saya ini gambaran buruk karena dengan penggantian yang dilakukan oleh partai politik itu artinya menegasikan kepercayaan yang sudah diberikan oleh rakyat kepada anggota DPR terpilih ya pada saat pemilu 2024 lalu ya. Dan kalau fenomena pemberhentian oleh partai politik yang terjadi sebelum pelantikan ini terus berlangsung, itu artinya nggak ada ruang bagi anggota DPR untuk berbeda dengan partai politiknya. Karena sedikit saja perbedaan yang dilakukan oleh anggota DPR terhadap partai politiknya, itu bisa berujung pada pemberhentian. Jadi di sana ruang untuk anggota bisa menyuarakan aspirasi pemilihnya, apalagi jika berbeda dengan kepentingan partai politik, itu sudah ditutup rapat ya oleh kekuasaan partai politik yang sangat mencengkeram anggotanya. Jadi bagi saya sih bagaimana anggota DPR terpilih yang dilantik hari ini itu bisa mencari celah ya, di antara tembok besar yang dibangun oleh partai politik gitu ya, terus bisa menunjukkan dirinya sebagai wakil rakyat, itu yang saya kira menjadi PR pertama anggota DPR. Tentu terkait dengan kinerja yang harus ditunjukkan oleh DPR ke depannya, ya ini saya kira sangat tergantung pada bagaimana DPR 2024-2029 ini diurus atau dikelola ya. Gitu. Lalu Pak Lusius, pemekaran jumlah komisi di DPR, apakah akan membuat pekerjaan para anggota dewan ini berjalan lebih efektif atau seperti apa? Ya, saya kira pertama urusan komisi ini urusan perebutan kursi atau perebutan jatah atau pembagian jatah dulu ya. Pada awal periode saya kira selalu saja muncul banyak intrik ya di parlemen untuk memastikan semua fraksi yang punya kursi di parlemen itu mendapatkan jatah kursi di pimpinan komisi ya. Jadi kalau nanti misalnya ada partai atau fraksi yang merasa kursi dari fraksinya kurang di komisi-komisi yang ada, mungkin tuntutan untuk penambahan komisi ini menjadi sesuatu yang akan dengan semangat diperjuangkan oleh DPR. Ya, walaupun saya kira realisasi dari penambahan jumlah komisi ini
ini sangat tergantung pada berapa jumlah kementerian yang akan dibentuk oleh pemerintahan Prabowo Gibran pada 20 Oktober mendatang. Ya, jadi ya tentu kita menunggu berapa jumlah kementerian, apakah kementerian baru yang dibentuk oleh Presiden Prabowo dan Gibran itu menuntut munculnya komisi baru di DPR. Gitu. Lalu apakah dengan adanya pekerjaan rumah yang belum tuntas akan menjadi efek domino yang akan mengganggu jalannya tugas-tugas pokok di periode ini, Pak Lusius? Seperti kepercayaan masyarakat yang belum pada anggota DPR. Ya, pekerjaan rumah itu hampir pasti selalu membebani, ya. Dan kalau pekerjaan rumahnya menumpuk, itu artinya bisa menghambat kerja anggota DPR gitu, di periode 2024-2029 ini. Masalahnya itu kan pekerjaan rumah yang diberikan oleh DPR sebelumnya itu di bidang legislasi itu kan terwujud dalam bentuk RUU yang masuk dalam daftar carry over, ya. Daftar carry over ini hanya sedikit RUU yang kemudian diputuskan oleh DPR 2019-2024 untuk dilanjutkan pembahasannya di periode mendatang. Jadi RUU apa saja yang kemudian akan jadi target prioritas DPR 2024-2029 masih akan menunggu seperti apa daftar RUU Prolegnas yang akan diputuskan oleh DPR 2024-2029 gitu. Lalu Pak Lusius, apa yang harus dilakukan oleh anggota DPR RI ini? Ya, saya kira sih paling penting ya disiplin dulu lah ya. Anggota DPR ini di awal periode harus bisa mempertahankan tingkat kehadiran seperti yang terjadi pada rapat paripurna hari ini. Kita tahu satu pemandangan yang paling tidak menarik dari anggota DPR 2019-2024, banyak sekali ruang rapat yang sepi dari kehadiran anggota. Ya. Bagaimana kemudian persoalan rakyat ingin dibicarakan bersama-sama kalau kebanyakan anggota DPR justru tidak menghadiri rapat-rapat komisi. Ya. Saya kira itu jadi satu tugas utama yang harus diwujudkan oleh anggota DPR yang baru. Mereka sudah dengan semangat tadi hadir di pelantikan. Semoga semangat ini tidak hanya terjadi di hari pertama. Ini akan terus terjadi atau akan menjadi pemandangan biasa di DPR 2024-2029. Yang kedua saya kira bagaimana DPR bisa menunjukkan contoh atau teladan kepada publik ya soal gaya hidup. Ya. Kita tahu bahwa DPR 2019-2024 juga itu banyak dibicarakan karena ingin mendapatkan fasilitas yang berbeda dari khalayak. Ya, misalnya plat mobil, saat pandemi juga mereka ingin dilayani secara khusus, gitu ya. Saya kira hal-hal ini merusak citra DPR dan sudah seharusnya itu tidak diikuti oleh DPR 2024-2029. Jadi tunjukkan kepada rakyat kepedulian sebagai wakil rakyat dengan gaya hidup yang biasa-biasa saja. Tidak usah kemudian menunjukkan kelas yang berbeda dari rakyat kebanyakan. Ya, yang kedua saya kira bagaimana menekan korupsi ya yang selama ini selalu saja sampai atau melibatkan anggota DPR. Kita gembira karena ada tidak banyak yang di 2019-2024 yang terseret kasus korupsi, tapi kita tahu bahwa itu sangat mungkin karena aparat penegak hukumnya yang lemah di 2019-2024 ya. Di 2024-2029 kita berharap anggota DPR-nya yang sadar untuk tidak melakukan korupsi ya, bukan karena penegak hukum yang lemah, tapi karena anggota DPR sudah semakin berintegritas ya, itu yang kita harapkan saya kira. Lalu Pak Lusius tadi menyampaikan dengan gaya hidup anggota DPR yang biasa-biasa saja, tapi terpilih selebriti ini untuk kemudian menjadi anggota DPR yang kita tahu gaya hidupnya tidak mungkin biasa-biasa saja. Nah, seperti apa Pak Lusius melihat hal ini? Ya, betul. Kalau urusan kinerja kita lebih banyak prihatin atau kita lebih banyak pesimis pada calon anggota DPR dari kalangan selebriti ini. Kita berharap betul mereka punya kesadaran di awal periode ini bahwa mereka bukan artis lagi saat menjadi anggota DPR. Karena itu, karena sebagai wakil rakyat, sudah seharusnya mereka menunjukkan kualitas kepemimpinan, kualitas individu yang layak untuk dicontohi oleh masyarakat sebagai pemilihnya. Karena itu mereka bisa atau harus bisa meninggalkan gaya hidup lama sebagai artis gitu ya, yang sibuk kemudian menjual citra gitu ke publik ya. Saat menjadi anggota DPR dia adalah seorang politisi
yang kemudian harus mempertanggungjawabkan apa yang ia lakukan sebagai anggota DPR. Oh, lalu Pak Lusius, kehadiran artis ini di DPR ini apakah akan membuat DPR menjadi lebih baik? Kalau menurut pandangan Pak Lusius sendiri seperti apa? Saya kira sih DPR menjadi lebih baik atau lebih buruk itu bukan hanya sumbangsi peran 1-2 orang saja. Ya, ini soal urusan tata kelola kelembagaan. Tapi tetap saja saya kira 24 atau 25 artis terpilih di 2024-2029 ini benarnya bisa memberikan warna baru bagi DPR jika mereka kemudian punya inisiatif ya untuk memberikan warna yang berbeda bagi DPR, misalnya hadir rapat secara rajin atau disiplin ya, kemudian aktif dalam pembicaraan terkait RUU yang dibahas oleh DPR. Saya kira artis-artis ini bisa menunjukkan kualitasnya untuk bisa belajar dengan cepat ya di awal-awal periode ini dengan misalnya rajin hadir ke DPR, rajin mengikuti rapat di DPR, lalu berbicara pada saat rapat menyampaikan pandangan atau sikap pribadinya. Dengan demikian saya kira kita tidak lagi bicara soal artis dengan segala kegemerlapan yang dia tampilkan melalui citra yang dia tunjukkan gitu ya, tapi kita lalu mulai beralih ke artis yang akhirnya bisa belajar menjadi politisi dan punya kapasitas untuk mewakili atau merepresentasi suara rakyat gitu. Oh ya baik Pak, kalau misalnya untuk artis sendiri kan background ini tidak sesuai kan Pak, biasanya dengan nantinya di komisi yang dipilih gitu atau terpilih gitu untuk artis ini sendiri seperti apa? Ya umumnya penentuan siapa menempati atau bergabung di komisi mana itu adalah kuasa partai ya, kuasa fraksi di DPR. Sama seperti kemudian saat calon anggota DPR ini mendaftarkan diri sebagai calon anggota legislatif di pemilu. Ya jadi itu kuasa mutlak partai politik, dan kuasa mutlak partai politik itu kadang tidak didasarkan pada background seseorang saat kemudian menentukan siapa harus duduk di komisi mana ya. Kadang-kadang ya pertimbangannya sangat subjektif berdasarkan suka dan tidak suka ya, urusan kan ini partai politik juga milik 1-2 orang dan yang punya keputusan untuk terhadap anggota itu ya 1-2 orang itu. Jadi ya kita hanya bisa berharap bahwa partai politik atau fraksi bisa kemudian menggunakan latar belakang atau keahlian seseorang dalam memberikan pertimbangan terkait siapa yang akan bergabung di komisi mana. Oke baik, Pak Lusius, kalau hari ini kan akan digelar rapat paripurna memilih ketua DPR. Ya sekarang tengah dilakukan. Kalau menurut Pak Lusius sendiri seperti apa? Soal apa ini? Ya teknisnya untuk memilih ketua DPR dari partai ya, untuk sementara kan aturan yang digunakan itu aturan Undang-Undang MP3 yang mengatur soal mekanisme pemilihan pimpinan berdasarkan proporsi jumlah kursi yang ada di DPR ya. Jadi itu artinya fraksi-fraksi itu akan mengusulkan satu nama tentu berdasarkan proporsi kursi di DPR ya. PDIP dengan proporsi kursi terbanyak jelas dia akan menempatkan kadernya untuk menjadi ketua DPR, diikuti oleh Golkar, Gerindra sebagai wakil ketua gitu ya, PKB dan Nasdem ya. Jadi 5 partai ini saya kira yang mestinya sekarang sudah mulai melakukan lobby-lobby untuk menentukan siapa yang menjadi wakil dari fraksi atau partainya untuk ditempatkan sebagai pimpinan DPR. Setelah kemudian nama-nama itu nanti diusulkan oleh fraksinya, nama-nama itu kemudian dibawa ke rapat paripurna ya untuk kemudian dibicarakan dan selanjutnya diputuskan bersama apakah menerima atau menolak calon-calon pimpinan yang diusulkan oleh partai politik. Umumnya sih kalau sudah diusulkan oleh partai politik dan dibawa ke paripurna tidak ada urusan pemilihan lagi, yang ada adalah penetapan karena soal siapa menduduki apa itu seperti yang saya katakan tadi, ini urusan hak vetonya pimpinan partai politik, jadi tidak ada yang bisa mengganggu gugat. Dan karena ada 8 fraksi saja yang menjadi anggota parlemen 2024-2029, artinya 5 dari 8 fraksi itu yang mendapatkan ranking kursi terbanyak nomor 1 sampai nomor 5 itu yang punya hak untuk kemudian menempatkan kadernya sebagai pimpinan DPR gitu. Oke, baik
Pak Lusius, kita melanjutkan perbincangan kita nanti. Kita akan ke rapat paripurna Ketua DPR terlebih dahulu saat ini.